Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia 2023. Terbaru, anak asuh dari Sintayong ini menempati grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang. Berikut, kami telah merangkum preview lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dipastikan lolos setelah sempat diremehkan. Pada bulan Juni tahun 2022 lalu, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar. Pada laga terakhirnya di babak kualifikasi, skuad Garuda mampu membantai Nepal 7 gol tanpa balas. Skuad Garuda sendiri tampil cukup meyakinkan pada ajang ini. Bagaimana tidak, mereka mampu menjadi 5 runner-up terbaik pada putaran ketiga babak kualifikasi Piala Asia. Sebelum bertanding menghadapi Nepal, skuad Garuda terlebih dahulu menang atas sang tuan rumah Kuwait dan kalah 0-1 dari Yordania. Menariknya, skuad Garuda tampil luar biasa dengan melakukan comeback dramatis saat menghadapi Kuwait. Saat itu, tim tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui tandukan dari Al Salman di menit ke-40. Tidak tinggal diam, 4 menit berselang, Timnas Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Rahmat Irianto dilanggar oleh kiper Kuwait di area kotak penalti. Mark Locke yang maju menjadi Algojo sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di awal babak kedua, Timnas Indonesia yang langsung tampil menyerang berhasil mencetak gol melalui kaki Rahmat Irianto sekaligus memastikan Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Padahal sebelum laga ini, Timnas Indonesia sempat diremehkan oleh beberapa pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya datang dari media Kuwait bernama Al-Anba. Mereka membuat prediksi dan menempatkan Yordania dan Kuwait sebagai tim yang akan lolos ke Piala Asia. Begitu juga dengan media Vietnam yang menilai bahwa mental Timnas Indonesia belum bisa bersaing di level Asia dan selalu down ketika kebobolan 1 gol. Sementara itu, menanggapi timnya diremehkan oleh berbagai pihak, Asnawi Mangkualam sempat memposting foto Timnas Indonesia dengan caption, "Diremehkan oleh bangsanya sendiri," setelah Timnas Indonesia mengalahkan Nepal pada laga terakhir di grup A. Regulasi dan format kompetisi. Jauh sebelum itu, kompetisi ini diikuti oleh 46 negara yang bertanding di 3 babak kualifikasi. Akan tetapi, dari 46 negara tersebut, hanya 24 negara saja yang akan dipastikan lolos ke putaran final. Itu artinya, Indonesia jadi salah satu negara yang telah dipastikan mengantongi tiket ke Piala Asia 2023. Skuad Indonesia sendiri dipastikan lolos setelah masuk dalam 5 runner-up terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Selain Indonesia, masih ada 3 negara lain dari kawasan Asia Tenggara yang lolos ke putaran final. Ketiga negara tersebut yaitu Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Sebagai informasi, Piala Asia 2023 sebenarnya digelar di Tiongkok pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Akan tetapi, kompetisi ini akhirnya ditunda oleh AFC karena mundurnya Tiongkok sebagai tuan rumah dan adanya gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia pada bulan Juni, serta ekstremnya cuaca di Qatar pada waktu itu. Hasil drawing Piala Asia. AFC baru saja merilis hasil drawing Piala Asia 2023. Waktu itu, Indonesia yang memiliki poin FIFA paling rendah harus berada di pot 4 dan berpotensi menghadapi lawan kuat di pot 1. Benar saja, pada akhirnya Timnas Indonesia yang tergabung di grup D harus siap berhadapan dengan Vietnam, Irak, dan raksasa sepak bola Asia, Jepang. Pada grup ini, Jepang jelas menjadi tim yang paling diunggulkan. Pasalnya, selain menempati ranking 1 di Asia, pada tahun lalu, Jepang merupakan salah satu wakil Asia di Piala Dunia Qatar.
Jepang bahkan sempat mengejutkan dunia setelah berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol di babak fase grup dan berhasil keluar sebagai juara grup E. Di babak 16 besar, Takefusa Kubo dan kawan-kawan bahkan mampu menahan imbang Kroasia meski akhirnya harus kalah lewat drama adu penalti. Sementara pada Piala Asia edisi sebelumnya, Jepang harus puas menjadi runner-up setelah kalah 1-3 dari Qatar. Terlepas dari itu, sejauh ini Jepang merupakan negara dengan gelar Piala Asia terbanyak. Sementara itu, bisa dibilang Vietnam lah yang akan menjadi musuh paling mudah bagi timnas Indonesia. Meski dibilang paling mudah, nyatanya skuad Garuda hampir selalu mendapat hasil buruk saat berjumpa dengan Vietnam di berbagai kompetisi. Amunisi tambahan. Pada Piala Asia yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 ini, timnas Indonesia sudah dipastikan akan memiliki tambahan kekuatan yang terdiri dari beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Terbaru ada nama striker muda Ador Den Haag, Rafael Struijk, dan gelandang Jong Utrecht, Ivar Jenner, yang proses naturalisasinya akan selesai pada pertengahan tahun 2023. Belum lagi mulai berkembangnya pemain-pemain lokal Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand yang berada di Liga Belgia, dan Asnawi Mangku Alam yang berada di Liga Korea. Dengan melimpahnya pemain-pemain keturunan di lini pertahanan Indonesia, membuat timnas Indonesia menjadi tim Asia Tenggara dengan pertahanan paling mewah. Salah satu faktor mewahnya lini pertahanan skuad Garuda bisa dilihat dari harga pasaran pemain yang cukup tinggi. Salah satunya berasal dari Sandy Walsh yang memiliki harga pasaran sekitar 34,76 miliar rupiah. Harga pasaran tersebut bahkan lebih tinggi dari playmaker timnas Thailand, Chanatip Songkrasin, yang dibanderol sekitar 20,86 miliar rupiah. Di kawasan Asia Tenggara, Sandy Walsh hanya kalah dari pemain Filipina yang bermain di Bundesliga, yakni Gerrit Holtman yang memiliki harga pasar sekitar 60,84 miliar rupiah. Dan jika dilihat dari segi pengalaman, di lini pertahanan Indonesia ada nama Jordi Amat. Meski sekarang hanya berkarir di Liga Malaysia, pemain 31 tahun itu telah memiliki segudang pengalaman bersama tim-tim di liga besar Eropa. Sebut saja Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea City, dan Cash Open. Saat masih bermain di Liga Spanyol, Jordi Amat bahkan sering berhadapan dengan dua mega bintang dunia, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Meski terbilang mewah, faktanya di Asia sendiri, lini pertahanan Indonesia bisa dibilang biasa-biasa saja. Mengingat banyaknya pemain-pemain dari negara lain yang memiliki prestasi yang sama atau bahkan melampaui pemain timnas Indonesia. Sebagai contoh, ada nama Ko Itakura dan Hiroki Ito dari Jepang, Min Jae Kim dari Korea Selatan, dan Harry Sauter dari Australia. Meski begitu, dengan adanya tambahan pemain-pemain keturunan, skuad Garuda diharapkan bisa bersaing di Piala Asia mendatang. Berpeluang lolos ke babak 16 besar. Meski berada dalam grup sulit, skuad Garuda masih mempunyai kesempatan lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, selain juara dan runner-up dari masing-masing grup, akan ada 4 tim dengan peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar. Coach Shin sendiri mengungkapkan bahwa timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Grup kami tidak mudah pastinya.
Saya akan mengatakan, peluang kami lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%. Tetapi saya memiliki kepercayaan besar pada tim saya, ujar Coach Shin di situs AFC. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu membuat kejutan dan lolos dari grup D? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.